Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali diperjumpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang senantiasa kita harapkan mendatangkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendatangkan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga tidak keluar dari majlis ini terkecuali kita mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita dari kitab Dalilus Sa'ilin, yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas panjang lebar mengenai al-iman atau bab yang menjelaskan tentang keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada kajian sebelumnya kita juga sudah bahas bab yang menjelaskan tentang al-ithar atau mendahulukan orang lain padahal dirinya membutuhkan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kebalikan daripada sifat al-ithar, yaitu al-bukhul wasyuhu, kikir, orang yang pelit dan kikir, sifat yang buruk, sifat yang kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkannya. Bukhul itu pelit, syuh itu lebih parah daripada pelit atau kikir, sangat-sangat pelit. Al-bukhul di dalam syariat yaitu man'ul wajib, tidak mau mengeluarkan sesuatu yang diwajibkan. Itu yang disebut dengan bukhul atau pelit. Sesuatu yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dikeluarkan, yaitu zakat, dia tidak mau mengeluarkannya. Dan dijelaskan juga bukhul itu man'us sa'il mimma yafdhulu indahu. Yang namanya bukhul adalah tidak memberikan sesuatu yang lebih yang ada pada dirinya kepada seseorang yang meminta kepadanya. Jadi dia punya sesuatu yang lebih, punya harta yang lebih, ada yang minta namun dia tidak mau memberikannya, maka itu disebut dengan bukhul. Atau pelakunya atau orang yang berbuat demikian disebut dengan bakhil, orang yang pelit. Kemudian adapun asyuhu yang dikatakan lebih parah daripada pelit, daripada bukhul, yaitu asyaddul bukhul wa ablaghu minhu fil man'i, yaitu lebih parah, lebih dahsyat daripada bukhul, lebih parah daripada pelit. Ada yang menjelaskan kalau bukhul itu dia hanya kikir kepada harta tertentu. Adapun syuhu, kikirnya bukan pada harta tapi menyeluruh, bahkan perbuatan baik pun dia tidak mau lakukan untuk orang lain. Kalau bukhul nggak mau memberikan harta atau nggak mau memberikan sesuatu daripada harta yang sifatnya khusus. Misal dia itu nggak pernah mau mengeluarkan uangnya untuk membantu orang lain, atau tidak mau mengeluarkan zakatnya yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya. Ini bersangkutan dengan uang, itu bukhul. Kalau syuhu, hartanya nggak mau dikeluarkan, membantu orang berbuat baik yang bukan dengan harta pun dia nggak mau.
Jadi lebih parah atau lebih dahsyat daripada pelit, bukhul. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dalam surat Al-Imran ayat 180 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum." Jangan sampai seseorang itu mengira kalau dia itu kikir dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya dari suatu kelebihan, dari suatu keutamaan, itu baik bagi dirinya. Jadi jangan sampai seseorang itu kalau dikasih kenikmatan sama Allah terus dia kikir, nggak mau ngasihkan ke orang lain, nggak mau ngeluarkan ke orang lain, itu baik bagi dirinya. Wala yadhun alladzina yabkhaluna bima an'ama Allahu bihi alaihim tafaddulan minhu anna hadzal bukhul khairul lahum. Jadi jangan sampai dia itu mengira atas apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya dan dia bakhil, tidak mau mengeluarkannya, itu adalah baik bagi dirinya. Bal huwa syarrul lahum, melainkan itu adalah buruk bagi dirinya. Karena harta yang dikumpulkan dalam tafsir ayat ini, harta yang dikumpulkan kemudian dia kikir tidak mau mengeluarkan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, justru nanti akan menjadi api yang membelenggu lehernya, menjadikan dirinya dibelenggu dengan harta yang dia kumpulkan yang dia tidak mau keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan menjadi belenggu di lehernya yang terbuat dari api di hari kiamat. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maharaja yang memiliki segala sesuatu, dan Allah akan memberikan imbalan kepada seseorang itu sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau baik dia akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau buruk seperti yang disebutkan dalam firman Allah ini, dia kumpulkan harta, dikasih kenikmatan sama Allah, malah dikumpulkan, nggak mau dikeluarkan. Apa yang diwajibkan sama Allah untuk dikeluarkan dia tidak mau keluarkan. Maka justru nanti dia akan mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi." Alladzina yabkhalun, mereka orang-orang yang pelit, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan merintahkan orang lain juga untuk pelit. Dia kikir dan merintahkan orang lain atau ngajak orang lain juga untuk berbuat pelit. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi, dan menyembunyikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Nah, ini yang bahaya juga. Nanti orang-orang yang seperti ini pun juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Yaitu mereka yang pelit. Alladzina yabkhaluna bima yajibu alaihim, atas apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Diperintahkan mengeluarkan zakat, tidak mau mengeluarkan. Mereka pelit atas apa-apa yang diwajibkan kepada mereka. Wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mereka juga merintahkan orang lain untuk berbuat pelit. Sudah gitu apa? Orang pelit itu biasanya menyembunyikan hartanya, menyembunyikan sesuatu yang dia miliki, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, biar orang lain nggak tahu kalau dia punya. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi, baik itu dari ilmu, dari harta. Dalam ayat ini yang disebut yaitu orang-orang Yahudi, wahum al-yahud lahum wa'idun syadid, ada ancaman yang keras daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bakhil daripada hartanya, bakhil daripada ilmunya. Karena harta itu kalau Allah berikan kepada diri kita, ada yang diwajibkan dalam harta tersebut. Apa? Untuk dikeluarkan zakatnya. Begitu juga dengan ilmu. Orang nuntut ilmu yang banyak, ada kewajiban untuk apa? Menyampaikannya kepada orang lain, ngajarkan kepada yang nggak tahu. Nah, jangan sampai kita tergolong sebagai orang-orang yang pelit, yang kikir, di mana orang-orang tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an.
Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata, yaitu mereka yang mengumpulkan apa? Emas dan perak. Wala yunfikunaha fi sabilillah, dan tidak menginfakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu enggak mengeluarkan zakatnya. Maka apa kata Allah? Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka atas apa? Siksaan yang pedih. Sudah dikasih harta sama Allah Subhanahu wa taala, di dalam pemberiannya Allah ada kewajiban yang harus kau keluarkan. Tapi orang yang punya sifat kikir, punya sifat pelit, gak mau mengeluarkan hartanya. Saya capek-capek dapat ini ya. Karena apa? Dia juga mengira harta itu dia dapatkan karena hasil daripada usahanya. Padahal itu pemberian daripada Allah. Usahanya hanya sebuah sarana untuk apa? Mengambil atau menjemput rezekinya. Tapi yang ngasih rezeki siapa? Allah. Dan ketika engkau dikasih, ada hak orang lain yang Allah titipkan di dalamnya, dan ada kewajiban yang harus kau tunaikan, mengeluarkan zakatnya. Nah kalau dia tidak mengeluarkan, apa kata Allah? Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarkan kepada mereka tentang siksaan Allah yang pedih. Padahal orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu manfaatnya banyak. Orang yang bersedekah di jalan Allah, apalagi sodakohnya itu sodakoh yang sembunyi-sembunyi. Apa manfaatnya orang yang mensedekahkan hartanya secara sembunyi-sembunyi? Tutfi'u ghadhabar Rabb, mematikan amarahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kalau berbuat maksiat bikin Allah murka. Nah, salah satu amalan supaya kita tidak dimurkai oleh Allah, yang artinya apa? Mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, adalah shadaqatus sir, sedekah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang bersedekah itu mendapatkan manfaat yang berlipat. Apa? Yang pertama, hartanya yang disedekahkan tidak berkurang. Tidak berkurang di sini bukan berarti nominalnya nggak berkurang ya. Ketika orang bersedekah dia mengeluarkan hartanya, apa kata Rasulullah? La yanqusul mal min sadaqah. Harta yang disedekahkan itu tidak berkurang. Bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, sampai diulang sama Nabi 3 kali, melainkan bertambah, bertambah, bertambah. Karena apa? Ketika kau keluarkan hartamu, kau akan mendapatkan apa? Pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kau akan mendapatkan sesuatu yang istimewa. Terkadang sebelum kau menikmati hasil daripada sedekahmu di akhirat, kau sudah menikmatinya di dunia. Kadang orang sedekah dibalas sama Allah dengan waktu yang gak lama, ditambah harta yang berlipat sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak, setiap orang pasti pernah merasakannya. Dia mengeluarkan bantu orang lain, misalnya belikan nasi 1 bungkus yang harganya 5.000, gak lama, lewat beberapa jam dia dapat rezeki yang berlimpah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harta yang disedekahkan semata-mata karena Allah, niatnya ikhlas, itu akan menjadikan apa? Hartanya berlimpah, 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 menjadi harta yang kekal. Karena harta yang ada sama kita, mau di ATM, mau itu di lemari kita atau di dompet kita, itu nggak kekal. Dunia itu nggak ada yang kekal. Tapi ketika kita sedekahkan di jalan Allah, ada pahala yang disimpan sama Allah, yang nanti kalau nikmati di akhirat. Dunianya ancur semua, hartamu binasa semua, itu pahalanya seperti tabungan yang kau tabung di akhiratnya Allah Ta'ala. Jadi tetap ada buat dirimu. Walaupun kaunya sudah binasa, hartamu sudah hilang, tapi apa yang kau sedekahkan disimpan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahasa lainnya, kau sedang nabung untuk bekalmu di akhirat. Makanya sebagian orang soleh zaman dahulu kalau ada fakir miskin datang ke rumahnya justru disambut. Nyambutnya dengan kalimat apa? Ahlan wa sahlan biman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang, duhai orang yang membawakan bekal saya ke akhirat. Karena dengan datangnya fakir miskin, kau mengeluarkan hartamu, orang itu menjadi perantara, hartamu itu ditabung di akhirat. Dengan kata lain, orang itu menjadi kurir. Kurir apa? Yang membawakan bekalmu di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan diusir, bukan marah atau bukan sumpek, justru mereka malah bahagia karena mereka tahu hakikatnya orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dia sedang berinvestasi di akhirat. Kita di dunia kadang mikirkan investasi dunia. Kadang orang umurnya baru 25 tahun sudah mikir, wah ini saya harus investasi buat masa depan, masa saya tua.
Kalau punya anak, iya kalau punya anak. Belum kawin dipanggil sama Allah, bubar semua. Loh, tapi kan saya harus mempersiapkan. Boleh, tidak ada masalah. Cuma jangan lupakan juga kau harus berinvestasi untuk akhirat. Di sana kehidupanmu nanti yang kekal abadi. Kalau di dunia ini mentok berapa sih? Umatnya Nabi Muhammad paling jauh 50, 60 tahun, 70, 80, 90 aja jarang. 100 tahun jarang. Gak lama. Nah, kalau kehidupan yang sebentar saja kita mempersiapkan untuk investasi supaya hidupnya bahagia nanti di masa tua, apalagi hidup yang kekal. Harusnya orang yang berakal dia lebih mementingkan juga, mikirkan juga bagaimana investasi akhiratnya supaya hidupnya enak di sana. Dengan apa? Dengan beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dalam pembahasan itsar kita sudah lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berbuat itsar, mendahulukan orang lain walaupun dirinya butuh. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Ansor kepada orang-orang Muhajirin. Mereka butuh, tapi ketika saudara Ansornya diberi lebih, jatahnya mereka pun diberikan kepada mereka, mereka rela. Bahkan mereka pun juga memberikan. Dia punya rumah, punya tempat tinggal, ketika saudaranya datang diberikan walaupun mereka butuh. Nah, ini orang-orang yang punya sifat itsar dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan dilanjutkan wa may yuqa syuhha, yang terselamatkan, terjauhkan, terhindarkan dari sifat apa? Syuhha. Kikir yang sangat kikir, pelit yang sangat pelit. Kalau dia bisa menyelamatkan dirinya jauh dari memiliki sifat syuhha ini, faulaika humul muflihun, yaitu mereka orang-orang yang beruntung. Dikasih harta sama Allah, dikasih kenikmatan sama Allah, tapi dia bisa menyelamatkan dirinya dari sifat kikir yang dahsyat ini, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna, yaitu mereka yang bukhul atas apa yang diberikan oleh Allah kepada dirinya, kikir, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau berbagi kepada orang lain, wastaghna, dan dia merasa cukup, merasa kaya dari Allah, mentang-mentang punya harta nggak butuh, udah merasa cukup, merasa kaya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan kebaikan, yaitu jaza pemberian dari Allah di akhirat. Tidak percaya, mendustakan. Masa saya ngasih nanti saya dapat yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah? Fasanuyassiruhu lil usra, maka dia akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan yang sulit. Jalannya akan menjadi sulit. Nah, jalan yang sulit nanti masuknya kemana? Ya, na'udzubillah, bisa dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau dikasih kenikmatan sama Allah, dia kikir, dia bakhil, tidak mau mengeluarkan kewajibannya, nanti jalan hidupnya, tidak usah di akhirat, di dunia pun sudah mengalami jalan yang sulit. Akhirnya apa? Banyak pintu yang tertutup, kesulitan untuk berbuat ini, kesulitan untuk berbuat itu. Sebab apa? Kekikirannya, dan dia merasa tidak butuh sama Allah Ta'ala, dan mendustakan kebaikan yang Allah janjikan di akhirat. Nah, ini bahaya. Bukhul saja sudah nggak baik, kikir, apalagi syuhha. Apa syuhha? Lebih dahsyat daripada kekikiran. Jadi nasihatin orang nggak mau, nggak mengeluarkan duit loh, nasihatin orang nggak mau. Ngelihat orang berbuat salah bisa binasa, didiamkan. Berbuat ma'ruf gak mau, hartanya gak mau dikeluarkan, berbuat baik kepada orang lain juga gak mau. Nah, ini saking dahsyatnya kikir yang ada pada dirinya. Nah, kita kalau mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad, Nabi gak punya sifat seperti itu. Nabi justru mengajarkan kepada kita akhlak yang baik-baik. Nabi mengajarkan kepada kita sedekah. Nabi mengajarkan kita ke apa? Itsar, mendahulukan orang lain. Pada kesempatan yang lalu kita lihat apa? Sahabat datang bawa kain hadiah buat Nabi Muhammad, dan Nabi butuh. Dipakai sama Nabi baru sebentar, ada yang ngelihat sahabat Nabi dan bilang, andai saja itu dibagikan kepada saya. Pulang dari masjid sama Nabi dilepas, dilempit, dikirimkan ke orang tersebut. Dan Nabi terkenal sebagai apa? Orang yang tidak pernah nolak permintaan. Ada yang minta dikasih sama Nabi, ada yang minta dikasih.
Walaupun Nabi butuh, Nabi membutuhkannya. Kalau diminta sama fakir miskin, orang yang nggak punya, maka akan diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita itu orang yang dermawan, jauh daripada sifat kikir. Begitu juga dengan para Nabi yang lain. Para Nabi dan orang-orang saleh, mereka adalah orang-orang yang dermawan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kita kenal bagaimana dermawannya. Hartanya digunakan untuk perjuangan. Hartanya digunakan untuk apa? Beli budak. Beli budak untuk apa? Beli budak yang beriman. Ketahuan majikannya disiksa, dibeli sama Sayyidina Abu Bakar supaya selamat daripada siksaan majikannya. Dibeli kemudian dimerdekakan sama beliau. Dibeli dimerdekakan sama beliau. Dibeli bukan terus dimiliki sama Sayyidina Abu Bakar, dijadikan budaknya atau koleksi budak, enggak. Tapi dibeli dan dimerdekakan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dilanjutkan di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abi Hurairah, annahu sami'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Abu Hurairah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mathalul bakhil wal munfik kamathali rajulaini alaihima jubbatan. Perbedaan antara orang yang bakhil dan orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang yang mengeluarkan kewajibannya, orang yang bersodakoh, orang yang dermawan, bukan orang yang berkikir, bukan orang yang kikir. Itu perbedaannya seperti apa? Kata Rasulullah, kamathali rajulain alaihima jubbatan, seperti dua orang laki-laki dan dua-duanya memiliki jubbah. Jubbah itu apa? Jubbah itu pakaian yang digunakan di atas pakaian. Itu namanya jubbah. Jadi kalau ada pakaian yang digunakan di atas pakaian, itu namanya jubbah. Nah, kemudian dikatakan oleh Rasulullah, jubbahnya ini terbuat dari apa? Min hadid, dari besi. Nah, jubbahnya ini dipakai sama dua orang tadi, tidak panjang, pendek, cuma dari sini sampai ke sini. Akan lucu kan? Jubah tapi pendek. Kalau jas itu kan dipakai di atas pakaian, tapi masih panjang. Ini enggak, cuma dari kerah sini sampai ke dadanya sini aja. Nah, orang yang munfik, orang yang suka bersedekah, gemar bersedekah, itu kata Rasulullah, setiap kali dia bersedekah, maka jubah yang terbuat dari hadid, yang terbuat dari besi itu semakin longgar, sampai akhirnya menutupi seluruh badannya. Jadi yang tadinya pendek jadi panjang, sampai akhirnya apa? Jubahnya menutupi seluruh badannya. Sebaliknya, orang yang kikir tidak semakin longgar, tapi semakin sempit. Nah, dia berusaha untuk meluaskan, tapi nggak bisa luas. Berusaha untuk ngelapangkan ini, karena kan tidak enak dari besi terus makainya ketat. Dia berusaha untuk meluaskannya, tapi nggak mampu. Nah, ini perbedaan orang yang suka berinfak dan orang yang kikir. Kalau orang yang suka berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jubahnya tadi semakin panjang. Berbeda dengan orang yang kikir, sudah jubahnya terbuat daripada besi, pendek, dia pingin supaya leluasa, nggak terlalu ketat, nggak sempit, mau dilebarkan nggak bisa. Nah, itu orang yang bakhil, berbeda dengan orang yang dermawan. Jadi dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annal jawad idza hamma bisadaqati infasaha lahu sadrahu. Dan ini perumpamaan yang dijelaskan sama para ulama. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah orang yang dermawan itu kalau dia sudah berkeinginan untuk bersedekah, apa? Infasaha laha sadrahu, maka hatinya itu menjadi lapang. Wa tabat nafsahu, dan dirinya itu merasa bahagia. Fatawassa'at fil infak, maka kemudian dia itu banyak berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi orang yang munfik itu kan punya jubahnya diibaratkan semakin panjang, jadi akhirnya badannya nggak sempit karena ada pakaian tadi yang nempel di badannya. Berbeda dengan orang yang bakhil, udah pakaiannya sempit, terbuat dari besi, dan dia tidak mau bersedekah, maka semakin sempit. Dia mau luaskan, dia mau lebarkan, mau bikin pakaiannya lenggang, nggak bisa. Nah, ini dijelaskan sama para ulama, kalau orang yang suka berinfak, orang yang dermawan itu kalau sudah niat mau sedekah saja hatinya lapang.
kemudian merasakan ketenangan dalam batinnya, yang akhirnya menjadikan dirinya apa? Banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tambah lebar maksudnya apa? Tambah lebar hatinya, tambah seneng, tambah merasakan tumakninah. Berbeda dengan orang yang bukhul. Orang yang bukhul itu begitu mikirkan untuk sedekah saja, hatinya tambah sempit, tambah sumpek, jangan sampai ini saya sedekah. Nah, ini ibarat pakaian tadi. Ibarat pakaian yang sempit di badannya, dia mau lebarkan, dia mau luaskan nggak bisa. Karena begitu niat untuk berinfak saja sudah sumpah, sudah nggak mau, takut. Wah, ini kalau saya sedekahkan habis uang saya. Wah, ini kalau saya sedekahkan nanti kalau saya butuh bagaimana? Nah, itu orang yang bakhil. Ketika mengeluarkan mikir nih, kalau saya sedekahkan nanti kalau pas saya butuh, saya mau cari uang di mana lagi? Berbeda dengan orang yang dermawan. Orang yang dermawan baru niat saja sudah bahagia. Yang kemudian bikin dirinya tenang, akhirnya menjadikan dirinya apa? Karam. Banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ittaqu adz-zulma, jauhilah perbuatan zalim, fa inna adz-zulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena perbuatan zalim itu adalah zulumat di hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan jauhilah perbuatan syuhha, sangat kikir, sangat pelit. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena penyakit syuhha ini telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum, perbuatan syuhha ini menjadikan mereka akhirnya apa? Menumpahkan darah, adanya pertikaian sampai pertumpahan darah. Wastahallu maharimahum, dan sampai akhirnya menjatuhkan juga kehormatan orang lain, melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi SAW melarang kita untuk memiliki budi pekerti yang buruk. Sebagaimana dalam hadis dijelaskan, yaitu perbuatan zalim. Jauhilah perbuatan zalim. Perbuatan zalim ini kan bukan daripada akhlak yang baik, bukan budi pekerti yang luhur. Maka jauhilah perbuatan zulmu. Faya'murul muslimina bil hadari minhu wal ibtiadi anhu. Nabi Muhammad merintahkan umat Islam untuk jauhi perbuatan zalim dan memberikan peringatan kepada mereka. Fa innahu dhulumatun yaumal qiyamah ala sahibihi la yahtadi bisababiha. Karena perbuatan zalim itu akan menjadikan dhulumat, gelap nanti di hari kiamat bagi pelakunya, yang akhirnya pelakunya itu nggak mendapatkan jalan atau nggak mendapatkan petunjuk. Karena apa? Perbuatan zalim yang dia lakukan. Yang Nabi sudah jelaskan kepada kita, hati-hati sama ngezalimin orang lain ini. Jangan sampai kita menjadi apa? Jadi orang yang bangkrut. Nabi ketika tanya sama para sahabatnya, atadruna manil muflis, kalian tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Para sahabat jawab, yang bangkrut itu yang nggak punya dirham, nggak punya dinar, nggak punya barang ya Rasulullah, nggak punya harta. Kata Nabi Muhammad, bukan. Tapi orang yang bangkrut itu nanti yang datang di hari kiamat bawa sholatnya, bawa zakatnya, kewajibannya di dunia dilakukan. Tapi kok disebut bangkrut? Karena apa? Tercatat di buku amalannya pernah apa? Pernah melakukan perbuatan zalim kepada orang lain, pernah melaknat fulan, pernah jatuh numpahkan darahnya fulan, pernah mukul fulan. Nah, ini perbuatan zalim yang dilakukan sama dirinya, jadikan dirinya bangkrut. Kenapa? Karena orang-orang yang dizalimi sama dirinya nanti akan mendapatkan pahalanya. Jadi pahalanya yang melakukan perbuatan zalim diambil sama Allah, diberikan kepada orang-orang yang selama di dunia dia pernah berbuat zalim kepada mereka. Kalau ada orang yang nggak kebagian, misalnya pahalanya nggak banyak, dibagikan ke fulan, 3 orang entek, habis. Sedangkan masih ada 7 orang belum dapat pahala, kebagian pahalanya, maka 7 orang itu dosanya diambil sama Allah, diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Jadi orang yang berbuat zalim tadi kenapa dikatakan bangkrut sama Nabi? Karena pahalanya habis dibagikan, ketambahan dosa daripada orang-orang yang dizalimi. Dan kemudian dia dilempar ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wa iyadu billah. Maka hindari perbuatan zalim. Kemudian wa minha, dan bagian daripada akhlak yang buruk yang diberikan tahdzir, peringatan dari Nabi Muhammad apa? Asyuhu, kikir yang sangat kikir, pelit yang sangat pelit.
wa huwa al-bukhlu bi ada'il huquq, yaitu dia kikir dalam mengerjakan atau mengeluarkan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Wal hirsu ala ma laisa lahu. Fa ya'muru sallallahu alaihi wasallam bil hadri minhu wal ibtiadi anhu. Nabi ngajarkan kepada kita, merintahkan kepada kita untuk menghindari atau menjauhi dua perkara yang buruk ini. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Kata Nabi Muhammad, dua hal ini, perbuatan zalim sama syuhu ini, telah membinasakan orang-orang yang hidup sebelum kalian. Fada'uhu qadimun wa bala'uhu azim. Ini penyakit lama. Dulu orang-orangnya juga sudah pernah kena. Dan orang yang melakukan perbuatan itu akan mendapatkan balasan yang besar. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Perbuatan ini akan menjadikan apa? Sebagaimana di masa lalu kata Rasulullah, sampai menjadikan pertumpahan darah. Karena berbeda sama orang yang menginfakkan hartanya. Orang kalau menginfakkan hartanya, bantu orang lain, maka akan terjadi apa? Hubungan yang baik, saling mencintai, terhindarkan daripada permusuhan. Berbeda sama orang yang mana, orang yang nggak mau mengeluarkan hartanya. Orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya, akhirnya dia punya sifat buruk, perbuatan zalim. Akhirnya apa? Terjadilah pertumpahan darah. Dia numpahkan darahnya orang, dia nggak peduli sama kehormatannya orang lain, dia rela menjatuhkan kehormatannya orang lain. Nah, ini dua hal ini sama Nabi Muhammad kita disuruh jauhi. Karena apa? Sudah ada pengalaman di masa lalu. Umat terdahulu, orang-orang yang hidup sebelum kalian telah binasa karena perbuatan ini. Maka jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan tersebut. Ini yang ngasih kabar sama kita siapa? Nabi. Sudah nggak mungkin salah sudah. Nabi Muhammad dapatnya dari mana? Ya hadis itu kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita masuk ke dalam perkara ini yang akan membinasakan kita, wa iyadzubillah. Kemudian salah satu doanya Nabi Muhammad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u, Nabi itu berdoa di dalam doanya apa? Allahumma a'udzubika minal bukhli wal kasal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada apa? Sifat bukhul, pelit, wal kasal dan malas, wa ardalil umur, dan lemahnya usia. Kalau sudah tua kan ada lemah. Nabi Muhammad minta perlindungan dari Allah dari apa? Lemahnya ketika sudah masuk usia tua. Wa adzabil gabr, dan Nabi Muhammad berlindung minta sama Allah daripada siksa kubur. Wa fitnatid dajjal, dan fitnah atau ujian yang nanti datang bersama dengan dajjal, dibawa oleh dajjal. Wa fitnatil mahya wal mamat, dan ujian yang ada di dalam kehidupan dan juga kematian. Jadi seorang hamba itu lemah, dia butuh pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'ina lahu ala masalihi dinihi wa dunyahu illallah azza wa jal, dan tidak ada yang menolong dirinya, baik itu kepentingan dunianya maupun kepentingan akhiratnya, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman a'anahu Allahu fahuwal mu'an, yang dibantu sama Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia adalah orang yang terbantu. Wa man khadhalahu Allahu fahuwal makhdhul, yang dia ditelantarkan sama Allah, nggak dibantu sama Allah, cilaka sudah. Maka dia orang yang rendah, orang yang hina. Maka jangan pernah bosan-bosan kita berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan tentang doanya Nabi Muhammad. Apa? Allahumma inni a'udzubika, minta pertolongan dari Allah, berta'awud, beliau minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya apa? Dijauhkan dari apa? Sifat bukhul, wa huwa man'u ma yajibu badluhu minal mal ma'a tawaffurihi wal qudrati alaih, yaitu dari sifat bukhul. Apa sifat bukhul? Tidak mau mengeluarkan sesuatu yang diwajibkan padahal dia mampu untuk mengeluarkannya. Wal kasali, dan Nabi Muhammad juga minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada sifat apa? Kasal, malas, tidak mau melakukan sesuatu yang kalau dilakukan itu malah menguntungkan kepada dirinya. Dia bisa melakukan dan tidak pantas sesuatu ini ditinggalkan bagi dirinya. Ya, bangun malam bisa, dzikiran bisa, wirid bisa, nuntut ilmu bisa, dia mampu, tapi dia tinggalkan karena malas. Nah, ini malas kan perbuatan yang nggak baik.
Nabi Muhammad berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada sifat al-kasali atau malas. Dan Nabi SAW juga minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala min ardhil umri ay al-haram. Orang kalau tua itu kan lemah, lemas karena tua, kekuatannya sudah melemah. Nabi Muhammad minta supaya dijauhkan daripada itu. Supaya apa? Walaupun sudah tua, beliau masih tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Penglihatannya enggak berkurang. Supaya apa? Ingatannya tetap kuat. Nah, ini Nabi Muhammad ini manusia yang paling istimewa. Nabi Muhammad minta perlindungan daripada fitnah dunia, fitnah akhirat, fitnahnya Dajjal. Kemudian Nabi Muhammad minta perlindungan daripada malas dan daripada sifat kikir. Padahal Nabi itu maksum. Nabi nggak mungkin punya sifat ini, dijaga sama Allah. Nabi itu nggak mungkin pelit, nggak mungkin kikir. Sifat ini dijauhkan sama Allah. Nah terus kenapa kok Nabi doa? Doanya Nabi ini ngajarkan sama kita umatnya dan ngasih tahu kalau hal ini bahaya. Kau juga minta kepada Allah supaya apa? Dilindungi daripada sifat ini. Kalau nabinya maksum, kehidupan dunia, kehidupan akhirat, Dajjal nggak bisa ganggu Nabi Muhammad karena Nabi dijaga sama Allah Ta'ala. Tapi kenapa kok Nabi Muhammad berdoa tasyri'an li ummatih, ngajarkan kepada kita umatnya, dan juga nunjukkan kepada kita betapa bahayanya fitnah-fitnah ini, betapa buruknya sifat-sifat yang Nabi minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan daripada itu, supaya kita nyadar. Tapi justru mungkin kita malah lupa. Bahkan mungkin kita nggak pernah kepikiran seperti doanya Nabi Muhammad. Ada ndak yang pernah berdoa, ya Allah nanti saya kalau masa tua jauhkan saya daripada lemah atau lemes atau tidak mampunya yang dilakukan sesuatu oleh orang yang sudah masa tua. Ya Allah jauhkan saya dari pikun supaya saya bisa senantiasa berzikir mengingatmu. Ya Allah jauhkanlah saya dari pandangan yang kabur supaya masih bisa pergi ke masjid, supaya masih bisa beribadah. Mungkin kita lupa berdoa seperti itu. Justru Nabi yang mengingatkan kita, beliau yang mengajarkan kita berdoa seperti itu. Dijauhkan daripada ardhalil umri, supaya masih bisa apa? Bisa banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mudah untuk beribadah kepada Allah. Wa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'idzahu Allah min adzabil qabr. Nabi Muhammad juga minta sama Allah agar dia apa? Dijauhkan daripada siksa kubur. Wasta'adza minhu sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Nabi Muhammad minta perlindungan daripada Allah dari siksa kubur karena kubur itu adalah tempat pertama. Ketika seseorang meninggal dunia, meninggalkan alam dunia ini menuju ke alam akhirat, rumah pertamanya adalah kubur. Wa idza salima sahibuhu minhu, kalau penduduk kubur tadi, orang yang masuk ke dalam kuburnya selamat dari apa? Daripada fitnah-fitnah yang ada di dalam kubur, maka dia akan selamat daripada api nerakanya Allah atau siksa yang ada di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di kuburnya dapat siksa, naudzubillah. Siksa kubur ada enggak? Ada. Lah ini doanya Nabi ini kan menunjukkan kalau fitnah kubur itu ada, pertanyaan malaikat itu ada, siksa di dalam kubur itu ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika melewati dua kuburan, Nabi tanya, ini kuburannya siapa? Kuburannya fulan sama fulan. Kata Nabi Muhammad, dua-duanya disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan sebabnya. Perkara yang dianggap sama manusia ringan tapi di mata Allah enggak ringan. Yang satu apa? Perkara kencingnya. Atau kencing nggak nutup auratnya, atau kalau kencing nyiprat-nyiprat kena badannya dia nggak peduli, urusan dengan kencingnya nggak diperhatikan. Yang satunya lagi apa? Yamshi bin namimah, suka ngadu domba orang. Hal ini kecil di mata manusia, di mata Allah nggak kecil. Sampai akhirnya menjadikan kedua orang tersebut disiksa sama Allah di dalam kuburnya. Jadi adzabul qabr itu ada. Makanya Nabi Muhammad berdoa minta sama Allah supaya dijauhkan daripada adzabul qabr, dijauhkan daripada siksa nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yu'idzahu Allah min fitnatil Masiihid Dajjal. Minta perlindungan juga dari Allah Subhanahu wa taala supaya dijauhkan dari apa? Fitnah, ujian, ikhtibar, imtihan. Dari siapa? Masih ad-Dajjal, dari Dajjal. Jadi fitnah itu apa? Ikhtibar, ujian, imtihan. Wa fitnatu Masiihid Dajjal min a'dhamil fitan wa akhtariha.
Dan fitnah yang dibawa sama Dajjal itu paling dahsyatnya fitnah dan paling bahayanya fitnah. Walidzalika hadzarat al-anbiya jami'an. Oleh karena itu para nabi semuanya memberikan peringatan tentang bahayanya fitnahnya Dajjal kepada umat-umat mereka, min syarrihi wa fitnatihi, daripada buruknya Dajjal dan buruknya fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu min fitnatihi. Nabi Muhammad minta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal fi kulli salatin, di setiap salat. Setiap salat sebelum salam di at-tahiyat terakhir doanya Nabi Muhammad apa? Minta perlindungan dari Allah dari fitnahnya Dajjal. Wa bayyana ana fitnatahu min akbaril fitan, dan Nabi Muhammad mengabarkan kepada kita, menjelaskan kepada kita kalau fitnahnya Dajjal itu termasuk fitnah yang paling besar atau bagian daripada fitnah-fitnah yang besar. Mundu khalaqallahu Adam alaihissalam, mulai dari diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti datangnya hari kiamat. Semua fitnah-fitnah yang ada di masa itu mulai Nabi Adam diciptakan sampai hari kiamat, yang paling besar, paling bahaya fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Wa summiya masihan. Dajjal itu kalau disebut masih, kenapa? Masihud Dajjal. Kenapa kok disebut masih? Karena matanya mamsuh, matanya itu buta, picak. Makanya disebut masih, karena mamsuhul ain, matanya itu kan mamsuh, nggak ada. Atau kalau bahasa kita picak, maka dia disebut masih. Kemudian kenapa kok disebut dengan Dajjal? Minat tajlil, tajjil, yang artinya taghtiyah, menutupi. Li'annahu kadzabun, karena Dajjal itu adalah pendusta. Yughatti al-haq, menutupi yang hak dan menampakkan yang batil. Dajjal dari tajzil. Apa itu tajzil? Taghtiyah, menutupi. Kenapa kau disebut Dajjal? Karena Dajjal itu menutup yang hak supaya orang nggak ikut yang baik dan menampakkan yang batil. Nah, ini fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Wa huwa alamatun kubra min alamati akhir zaman, dan kalau sudah muncul Dajjal itu adalah petanda datangnya hari kiamat. Jadi alamat-alamat yang besar. Hari kiamat itu punya alamat, ada alamatul sughra, ada alamatul kubra. Kalau sudah datang Dajjal berarti alamat-alamat besar. Sebelum datangnya hari kiamat sudah ada, berarti tandanya dekat. Hari kiamat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan fitnah yang ada di dalam kehidupan dan juga fitnah yang ada di dalam kematian, itu Nabi Muhammad minta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad juga harus berdoa, ngikutin Nabi Muhammad. Ya Allah, selamatkan saya daripada apa? Jauhkan saya dari sifat bukhul. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasal. Kita baca, minta diselamatkan sama Allah juga dari apa? Daripada ardhalil umur, sifat lemah, tubuh lemah di masa tua sehingga nggak bisa banyak ibadah. Kemudian minta diselamatkan juga daripada fitnahnya Dajjal, daripada fitnahnya kehidupan. Minta diselamatkan dari azab kubur. Kita baca doa ini seperti Nabi Muhammad minta perlindungan di setiap kali sholat. Ya, setiap kali sholat kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak baik dan daripada fitnah-fitnah yang buruk. Kemudian dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, syahihun ghaniyun, orang yang pelit, sangat pelit tapi dia kaya. Afqara min faqirin sakhiyun, pada hakikatnya dia lebih miskin daripada orang miskin yang dermawan. Orang kaya tapi pelit, pada hakikatnya dia lebih miskin dari siapa? Dari orang fakir yang dermawan. Buat apa punya kekayaan kalau dia pelit, gak bisa bantu orang, gak bisa mengeluarkan kewajibannya? Berarti artinya dia lebih miskin dari siapa? Dari orang fakir yang dermawan. Padahal fakir itu dia mungkin makan apa besok gak tahu, tapi dia rela mengeluarkan makanan yang dia miliki untuk orang lain, berarti dia lebih kaya. Jadi orang kalau sudah punya sifat kedermawanan itu tidak takut. Tapi kalau orang sudah punya sifat pelit serba takut. Wah, ini tak toke sesuk aku mangan opo. Wah, iki ada orang yang minta ke rumahnya minta bantuan. Wah, iki nek tak toke engko anakku sekolah bayar nganggo opo? Padahal belum punya anak. Sudah nabung buat sekolah anaknya. Anaknya belum punya anak. Karena kikirnya sampai seperti itu, dia mikirkan nanti anak saya sekolah pakai apa. Wah, ini bagaimana masa tua saya.
Justru orang kikir itu tambah takut. Gak berani menginfakkan hartanya, pikirannya macam-macam kemana. Maka pada hakikatnya orang yang kaya itu orang yang dermawan. Karena kata Sayyidina Ali, orang kaya tapi pelit, dia pada hakikatnya lebih miskin daripada orang yang fakir namun ia dermawan. Dan dikatakan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhu, inna la najida bi amwalina ma yajidu al-bukhala walakinnana natasabbar. Talha bin Ubaidillah mengatakan kami ini, itu orang-orang yang enggak punya, orang-orang miskin, itu memiliki kebutuhan di dalam harta kami sebagaimana yang juga dimiliki sama orang-orang kaya. Butuhnya kami sama, butuh harta buat makan, buat minum, buat kebutuhan. Akan tetapi kami lebih bersabar. Kalau orang kaya enggak sabar, takut mengeluarkan. Kalau orang yang bakhil tadi, takut dia mengeluarkan. Tapi para sahabat Nabi, orang-orang yang miskin, orang-orang yang soleh, walaupun kami butuh tapi kami sabar. Kalau memang ada yang harus dikeluarkan ya kami keluarkan. Kami masih bisa lebih bersabar daripada mereka yang bakhil, orang-orang bukhala. Asyuhu asyaddu minal bakhli. Syuhu, kikir itu, ya, itu lebih dahsyat, lebih buruk daripada bukhl, daripada pelit. Li'anna syahiha yashihu ala ma fi yadayhi fayahbisuhu wa yashihu ala ma fi aydin nas hatta ya'khudahu wa innal bakhil innama yabkhalu ala ma fi yadayhi. Kenapa dikatakan syahih? Orang yang kikir ini lebih buruk daripada orang yang pelit. Karena orang yang kikir ini dia nggak mau mengeluarkan apa yang ada di tangannya, nggak mau keluarkan. Dan juga apa yang ada di tangannya orang lain jangan sampai keluar, kalau bisa ini menjadi milik saya. Beda sama pelit. Kalau pelit dia cuma kikir, pelit dari apa? Dari apa yang ada di tangannya dia. Ini punya saya nggak mau kasihkan. Tapi kalau orang punya penyakit syuhha, itu pelitnya seperti apa? Yang di tangan saya nggak mau keluarkan. Yang di tangan orang lain gimana caranya nyampe ke saya? Jangan sampai nyampe ke orang lain. Nah ini saking dahsyatnya sifat syuhhu, jadi sangat kikir. Dan dikatakan oleh saudara perempuannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, namanya Ummul Banin. Beliau berkata apa? Uff. Orang Arab itu kalau sudah ngomong uff berarti jijik, nggak mau. Uffin lil bakhili. Jadi beliau mengatakan kebakhilan itu sangat tercela. Lau kana qamisan ma labistuhu. Andai kata kekikiran, kebakhilan itu berupa pakaian, saya nggak mau pakai. Au kana tariqan ma salaktuhu. Andai kata kekikiran, kebakhilan itu berupa jalan, saya nggak mau jalan di atasnya. Jadi betul-betul dia menganggap ini perbuatan yang tercela dan minta dijauhkan daripada perbuatan tersebut. Andai kata kekikiran itu berupa pakaian, saya nggak pakai. Andai kata itu berupa jalan, saya nggak akan lewati jalan tersebut. Karena apa? Bukan hanya itu sifat tercela, tapi nanti mendatangkan siksa, mendatangkan hukuman juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-Karimu bikulli hasanil mausum. Orang yang dermawan itu setiap kebaikannya selalu dikenang. Wallaimu berbeda dengan orang yang bakhil, orang yang buruk. Bikulli lisanin madhmum, maka setiap perkataannya itu tercela. Jadi kita hidup tuh punya pilihan, milih jadi yang mana, yang kebaikannya dikenang atau justru yang malah nyakitin hatinya manusia, yang setiap ucapannya, setiap perkataannya itu tercela. Al-Karimu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dia dekat dengan Allah. Kata sebagian ulama mengatakan orang yang bijak, orang yang karim itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Qaribun minan nas, dan dekat juga sama manusia. Orang kalau dermawan dicintai Allah, dicintai sama manusia. Ba'idun anil nar. Orang yang dermawan dia akan jauh dari nerakanya Allah taala. Wal bakhil sebaliknya, orang yang pelit ba'idun anillah. Orang kalau sudah pelit jauh dari Allah. Ba'idun anil nas, jauh dari manusia. Manusia nggak mau dekat, nggak mau bersahabat karena apa? Kikir. Qaribun minan nar, justru dia malah dekat kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu billah. Nah ini orang pelit. Sampai di dalam kisah-kisah penuh hikmah dalam kitab Dalilus Sa'ilin ini disebutkan dulu ada orang datang kepada Nabi Muhammad, pakaiannya itu usang, lusuh. Ketika sampai di hadapannya Nabi, sama Nabi ditanya, ala kamal,
kau ini punya harta enggak? Dia jawab apa? Naam, saya punya ya Rasulullah. Min ayyil mali huwa? Harta apa yang kau miliki? Disebutkan sama orang yang pakaiannya lusuh tadi. Saya punya emas, punya perak, punya unta, punya kambing. Sama Nabi Muhammad terus kita katakan apa? Kalau begitu, ya ini pakaianmu kau gantilah. Karena Allah itu lebih suka kalau hambanya itu menunjukkan atharun ni'mah. Dia dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, tunjukkan bekas-bekas nikmat yang Allah berikan kepada dirimu. Jangan dikasih kekayaan sama Allah, pakaianmu malah compang-camping, seakan-akan Allah itu nggak ngasih apa-apa kepada dirimu. Tapi menunjukkan nikmah yang Allah berikan, bukan sombong ya, tapi menunjukkan sebagai tahadduts bin nikmah. Maka itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan di sini kana bil Basrah rajulun musirun bakhil. Di Basrah itu dulu ada orang yang musir, bukan orang mu'sir, bukan orang yang sedang sulit, tapi orang yang kehidupannya enak, tapi dikenal bakhil. Diundang sama tetangganya makan, seneng, dikasih roti, kasih kuah, wah dia makan. Dan orang bakhil itu kalau ada orang makan banyak di rumahnya dia ngamuk. Dia kalau makan juga nggak mau banyak-banyak, tapi kalau makan di rumahnya orang dintekno makanannya orang. Nah ini orang bakhil tadi makan banyak sampai kekenyangan, sampai akhirnya nggak bisa nafas, sesek nafasnya, hampir mati. Karena apa? Kebanyakan makan banyak itu bahaya. Akhirnya dipanggilkan tabib. Kata tabib, oh ini gampang, kau pengen nafas lagi, pengen nafasmu lega lagi. Dia sambil ngangguk kepalanya, muntahkan makanan yang tadi kau makan, karena kau kebanyakan makan. Akhirnya jawab, apa? Saya muntahkan, lebih baik saya mati aja daripada saya muntahkan makan. Saking bakhilnya. Apa yang dia makan buahnya, sampai demi kesehatannya pun dia nggak mikir. Sampai dia bilang apa? Enggak, saya muntahkan, lebih baik saya mati daripada saya muntahkan. Nah ini saking kikirnya atau saking bakhilnya, naudzubillahi min dzalik. Sampai disebutkan di sini dulu ada satu kota isinya orang pelit semua. Kalau mereka itu berangkat bareng-bareng musafir, ada kebutuhan, entah itu berniaga atau apa, berangkatnya rombongan bareng-bareng. Itu mereka kalau beli daging diikat pakai benang. Nanti kalau datang waktunya makan, masak, jadi mau masak kuah gulai misalnya ya, bejana itu disiapkan di atas api, kemudian dikasih kuah, dikasih bumbu-bumbunya, kemudian setiap orang naruh dagingnya dipakai benang, dicelupkan. Jadi nanti masakannya sudah jadi, tiap orang ngambil jatahnya, nggak mau berbagi, tiap orang yang ngambil daging miliknya tadi yang kasih benang. Yang berbagi apa? Kuahnya dihitung rata, saking bakhilnya. Jadi jangan dikira orang bakhil. Ini kadang kita ngelihat dalam kisah ini, saya sendiri juga tertawa mungkin ya, kok ada seperti itu. Tapi terkadang kita temukan juga orang-orang yang sifatnya seperti itu di zaman kita. Maka di sini disebutkan ada salah satu orang yang kehidupannya nyaman, enak. Dia punya makanan masak ayam, kemudian kepala ayamnya dibuang sama pembantunya. Maka ketika dia buka-buka ayamnya ada yang kurang, wah das pitiknya hilang. Maka tanya sama pembantunya, mana kepala ayam ini? Ya saya buang. Loh kenapa saya buang? Ya saya kira panjenengan tidak suka, tidak mau makan, dan tidak mungkin nanya kan. Kita itu kalau beli ayam misalnya pakai ojek lah, apa terus kalau das ayamnya hilang kita akan komplain, das ayamnya hilang, adalah kepala ayam. Ini ditanya mana kepala ayam, saya buang. Kenapa kau buang? Ya saya kira Anda tidak mau dan Anda tidak mungkin nanyakan ini, maka saya buang. Siapa bilang kepala ayam itu paling enak? Di kepala ayam itu ada matanya, ada hidung, la haula wala quwata illa billah. Kepalanya ayam. Itu marahnya sudah luar biasa. Nah ini bahayanya orang yang punya sifat bakhil, punya sifat kikir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat kikir, menjauhkan kita dari sifat bakhil, dan kita dihias oleh Allah Subhanahu wa taala dengan budi pekerti yang luhur, mencontoh budi pekertinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لكم بشرى إجابة عن قبول من المولى بواسطة
الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الراس فائدة الوصول نزلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تضاعف بالنزول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه البتول سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول على ما يرتضي ويحب منكم ويضعفكم بإحسان العطول ويهديكم صراطا مستقيما ويظهر فيكم سر الوصول ملاحظة من المولى بعين مراعية ومن طار الرسول عليه الله صلى ثم آمين وصحب بالهدايا والأصيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة من يد القبور تمام كل سوء مأمور صلاح شان ظاهر باطنا لافية كل شر جالبة كل خير أن الله يفتح علينا عليكم فتوى العارفين فكلنا لكم في الدين وعلمنا لكم تأويل ورزقنا لكم سواء السبيل ويجعلنا لكم قرة لسيد المرسلين ويختم أعمارنا بالحسنى وراض أن في خير رزق وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا فقهنا وغرب لنا في ديننا مع القدر الصادق رب وفقنا ووفقكم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أديا علما نخضى بالخير وننفع كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رزق المنون وفي الاستراد أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الكرام الشرفاء وعلى الصبر المصاب الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله
إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور باللسان لا إله إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله